Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pada perkuliahan pada hari ini, kita akan drill 2 pertemuan sekaligus. Jadi yang kemarin kosong kita ganti hari ini, dan juga nanti termasuk perkuliahan untuk hari ini kita gabung jadi satu. Sehingga hari ini ada 2 kali materi, karena jurnal penyesuaian itu agak panjang, nanti akan ada tugas juga. Kemudian yang kemarin, tugas yang kemarin itu sebagai pengganti untuk perkuliahan sebelumnya. Baik, untuk mata kuliah akuntansi praktikum yang perlu kita pelajari bersama adalah terkait dengan jurnal penyesuaian. Nah, kita coba bedah satu persatu. Saya paparkan materinya dulu, nanti kita bahas beberapa contoh soal dan juga nanti hal-hal yang mungkin menjadi acuan dari Bapak Ibu terkait bagaimana sih cara menjurnal penyesuaian yang ada di laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang valid, yang mutakhir saldonya, nanti kita pelajari pada hari ini. Adalah terkait dengan asumsi periode waktu. Nah, asumsi periode waktu di sini adalah bahwa kita perlu memahami periode waktu untuk akuntansi itu adalah 1 tahun, di mana 1 tahun akuntansi itu dari Januari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember. Ya, itu periode akuntansi. Kemudian untuk melakukan proses jurnal penyesuaian, kita perlu memahami empat perspektif ini. Satu adalah asumsi periode waktu. Kita kenal bahwa periode waktu akuntansi adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Itu perlu dicatat. Kemudian yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Di mana sebuah prinsip pengakuan pendapatan menerangkan bahwa pendapatan yang diakui adalah pendapatan yang diperoleh dalam periode akuntansi. Artinya apa? Pendapatan yang di sini tidak hanya pendapatan yang sudah diterima secara rupiah, tetapi juga pendapatan yang diterima secara hak atas pendapatan, atau yang biasa kita kenal dengan piutang pendapatan. Yang ketiga adalah konsep penandingan. Artinya apa? Di dalam periode akuntansi, 1 tahun periode akuntansi, pendapatan selama setahun itu harus disandingkan dengan beban biaya dalam tahun yang sama. Artinya misalkan jangan sampai pendapatannya itu 1 miliar, kemudian untuk pendapatan 1 miliar itu dari Januari sampai dengan Desember 2022, tetapi beban yang kita catatkan beban 2022 dan juga beban untuk 3 atau 4 tahun berikutnya. Contohnya seperti beban sewa dibayar di muka. Kita sudah bayar misalkan 100 juta untuk 5 tahun. Kita bayar bulan Agustus. Maka sebenarnya pada bulan Agustus atau tahun 2022 kita sudah membayar beban untuk 5 tahun berikutnya, 4,5 tahun berikutnya. Maka itu perlu kita sesuaikan. Yang 4,5 tahun berikutnya kita keluarkan, yang kita catatkan dalam laporan keuangan 2022 itu hanya laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan beban tahun 2022 saja. Kemudian yang keempat adalah bahwa pengakuan pendapatan dan beban itu harus mengacu pada prinsip yang diterima umum. Prinsip yang diterima umum itu sifatnya apa? Prinsip yang diterima umum itu adalah kita melakukan proses penyusunan laporan keuangan, baik itu proses penjurnalan, penyesuaian, koreksi, dan juga yang lainnya menggunakan standar akuntansi yang berlaku. Untuk yang swasta biasa menggunakan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Untuk yang UMKM ada SAK EMKM, itu untuk usaha kecil menengah koperasi. Dan untuk yang pemerintahan itu ada yang namanya PSAP, pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Beberapa standar tersebut secara konseptual sama, hanya beda di penyebutan dan juga perlakuan. Tetapi secara proses
kaidah akuntansi debit kredit, persamaan akuntansi itu sama persis. Jadi tidak perlu bingung. Kemudian berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini apa? Bahwa kita melakukan jurnal penyesuaian ini ada beberapa dasar. Tadi dasarnya adalah dasar akrual dan juga dasar asumsi periode akuntansi termasuk konsep penandingan. Dasar akrual ini apa? Dari asumsi periode waktu, maka proses penyesuaian dilakukan berdasarkan waktu yang menyebutkan transaksi itu dilakukan dan juga kapan serta untuk periode tahun kapan transaksi tersebut terjadi. Contoh, beban sewa sejumlah 100 juta untuk 5 tahun dibayar bulan Agustus. Maka secara akrual sebenarnya beban sewa yang terjadi yang seharusnya kita catat adalah hanya dari bulan Agustus sampai Desember. Tidak 5 tahunnya kita catat pada tahun 2022. Kemudian konsep penandingan, karena pendapatan yang kita akui adalah pendapatan 2022 saja, maka beban yang kita catatkan harus 2022 saja. Ini makna dari dasar akrual dan konsep penandingan. Dengan adanya dasar filosofis ini, maka mengharuskan kita sebagai akuntan perlu melakukan analisis terhadap akun-akun dan juga melakukan pemutakhiran atas saldo akun dalam rangka apa? Supaya melakukan untuk persiapan penyusunan laporan keuangan yang lebih valid. Valid itu artinya apa? Wajar, sesuai dengan kaidah persamaan akuntansi, sesuai dengan kaidah pernyataan standar akuntansi yang berlaku. Jadi itu dua yang perlu dipegang. Kemudian proses pemutakhiran ini disebut dengan proses penyesuaian. Nah, tujuan untuk apa dilakukan penyesuaian? Untuk lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya, untuk dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada masing-masing akun, aset, utang, pendapatan, dan beban. Nah, laporan keuangan yang nanti akan disajikan yang menggunakan konsep akrual dan proses penandingan itu adalah laporan keuangan yang berbasis akrual. Konsep laporan keuangan yang berbasis akrual apa aja contohnya? Apa saja? Laporan rugi laba, laporan neraca itu adalah laporan-laporan berbasis akrual. Kalau laporan berbasis kas itu adalah laporan arus kas. Di mana laporan arus kas itu selalu menyandingkan dan mencatat transaksi hanya yang telah kita terima atau telah kita keluarkan rupiahnya. Jadi hak atau kewajiban itu diabaikan di dalam laporan arus kas. Misalkan kita membayar belanja tunai, menerima pendapatan tunai, tetapi tidak mencatat misalkan jasa perbaikan servis AC misalkan nilainya untuk satu paket 1 juta. Sudah diselesaikan dan sudah ditagihkan. Nah, itu artinya apa? Kita sudah punya piutang. Itu harus kita catat di dalam laporan keuangan berbasis akrual. Tetapi di laporan berbasis kas atau arus kas itu tidak kita catat. Arus kas hanya mencatat apabila ada pembayaran atau pengeluaran, penerimaan kas ataupun pengeluaran kas. Ya, jadi perlu dibedakan apa yang dimaksud dengan makna accrual basis sama cash basis. Untuk pernyataan standar akuntansi yang saat ini berlaku, lebih dicondongkan dengan konsep accrual murni, yaitu apa? Dicatat sesuai dengan hak atau kewajiban atas transaksi yang terjadi. Kalau laporan berbasis kas itu biasanya digunakan untuk analisis ketersediaan kas supaya operasional kas, kemudian pengelolaan kas, kemudian bagaimana perilaku belanja itu bisa dikendalikan melalui laporan arus kas.
Selanjutnya terkait dengan pos-pos penyesuaian belanja. Pos-pos penyesuaian. Ada beberapa contoh atau mungkin ini beberapa hal yang lazim, yang sangat umum terjadi terkait dengan penyesuaian. Satu, beban yang masih harus dibayar. Ini artinya apa? Karena beban masih harus dibayar, itu artinya kita masih punya kewajiban atas beban. Kewajiban definisinya adalah utang. Beban yang masih harus dibayar sehingga artinya utang beban, yaitu beban yang sudah menjadi kewajiban tetapi perusahaan belum mencatat. Contohnya gini, pada tahun 2022 tanggal 31 Desember harusnya per tanggal 31 Desember itu kita sudah punya draft rekap gaji. Rekap gaji karyawan nilainya katakanlah 500 juta. Tetapi karena 31 Desember itu bank sudah tutup, maka dibayarkan pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Maka 31 Desember karena rekap gaji itu sudah disahkan, sudah ditetapkan, sehingga muncul beban yang masih harus dibayar atau utang atas beban. Sehingga kita catat beban gaji itu bertambah, kemudian utang gaji juga bertambah. Utang ada di kolom kredit sehingga utang bertambah, beban bertambah sejumlah 500 juta. Nanti saya contohkan cara Excelnya. Kemudian yang kedua, piutang pendapatan. Artinya pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat. Contoh, kita punya perusahaan bengkel. Pada tanggal 31 Desember sudah diselesaikan pekerjaan servis 10 mobil. Nilainya katakanlah 100 juta. 100 juta itu tanggal 31 Desember itu sudah kita tagihkan. Sudah kita tagihkan ke pemilik-pemilik mobil. Maka tanggal 31 Desember perlu kita catat bahwa itu adalah piutang pendapatan. Pendapatannya akan bertambah posisi di debit, di kredit, kemudian piutang pendapatan masuk di debit. Kemudian yang ketiga, beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka yaitu beban yang sudah dibayar tetapi sebagian beban sebenarnya masih dibebankan pada periode yang akan datang. Contohnya yang tadi saya sebutkan, beban sewa yang seharusnya kita membayar untuk periode 5 tahun tetapi kita masih mencatatnya di tahun yang berjalan sehingga perlu kita sesuaikan. Tahun ini kita hanya mencatat beban yang sebenarnya ditanggung oleh tahun ini saja. Tahun depan itu nanti di-adjust, disesuaikan sehingga itu dikeluarkan dan menjadi beban untuk tahun berikutnya. Kemudian pendapatan diterima di muka. Sebentar, ini baterai saya habis sebentar. Oke, saya lanjut. Masih kelihatan? Masih. Oke. Berikutnya terkait dengan pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu adalah pendapatan yang sudah diterima, tetapi sebenarnya sebagian pendapatan itu adalah untuk periode berikutnya. Contoh, kalau di saya itu pernah juga ada yang namanya pendapatan diterima di muka. Jadi pada saat kita mengajukan klaim pembayaran kepada pihak ketiga, mereka itu membayar lebih. Jadi tidak hanya untuk tahun ini, tetapi juga untuk tahun berikutnya. Kebalikannya beban sewa dibayar di muka. Jadi kalau kita sebagai penerima pendapatan sewa diterima di muka, maka kita akan menerima pendapatan yang sebenarnya itu lebih dari periode akuntansi. Misalkan pihak panjenengan, Mas dan Mbak itu bayar ke saya sewa sebesar 5 tahun. Maka saya mencatatnya sama. Saya mencatatnya adalah pendapatan sewa diterima di muka
4 tahun, yang 1 tahun saya akui pada tahun berjalan. Penyusutan atau depresiasi yaitu penggunaan aset tetap. Kalau penyusutan itu sama, konsep penyusutan adalah bahwa setiap aset yang kita miliki, khususnya aset tetap, itu setiap tahun akan ada penurunan nilai manfaat atau penurunan nilai ekonomis. Penghitungannya gimana? Misalkan ada yang metode garis lurus, metode rata-rata, atau rata-rata tertimbang. Kalau menggunakan metode garis lurus yang sering lazim digunakan, contohnya gini. Mas dan Mbak punya peralatan dan mesin katakanlah. Harganya 100 juta. Umur ekonomis atas mesin tersebut adalah 5 tahun. Maka dan tidak ada nilai residu atau nilai sisanya. Nilai sisa ini apa? Nilai sisa ini kalau mesin itu dirongsokkan, dijual kembali, itu ada nilai rupiahnya, itu bisa jadikan sebagai nilai residu. Nah, kalau misalkan asumsikan setelah 5 tahun mesin itu sudah tidak bisa digunakan, maka kita menggunakan konsep garis lurus, nilai aset mesin tersebut 100 juta dibagi umur ekonomisnya 5 tahun, maka ketemu 100 dibagi 5 per tahunnya adalah 20 juta. Maka jurnalnya adalah beban penyesuaian di posisi debit sebesar 20 juta. Lawannya di sisi kredit adalah akumulasi penyusutan mesin sebesar 20 juta. Itu ya, jadi beban sama akumulasi nanti akan disandingkan. Kemudian yang kelima, yang keenam, perlengkapan yang digunakan, yaitu yang digunakan maka disebut sebagai beban perlengkapan. Sebagian dari harga beli perlengkapan yang sudah digunakan selama satu periode. Perlengkapan yang digunakan menjadi beban perlengkapan. Sama halnya seperti persediaan. Persediaan pun sama. Pada saat kita punya contoh persediaan awal, saldo awal adalah 100 juta. Ya, kemudian kita melakukan dalam 1 tahun akuntansi, kita membeli persediaan sejumlah 50. Maka total persediaan yang kita miliki adalah 100 ditambah 50. Ketemu 150. Kemudian di akhir dilakukan stok opnam. Ternyata di akhir stok opnam pada saat penghitungan stok opnam jumlah persediaan kita tersisa 80. Logikanya berapa sih persediaan yang kita pakai dalam periode akuntansi? Maka penghitungannya adalah saldo awalnya 100 ditambah pembelian awalnya 50 sehingga totalnya 150 dikurangi jumlah persediaan akhir yang tersisa yaitu 80. Maka persediaan yang digunakan atau dikonsumsi adalah sebesar 70. 150 dikurangi 80 sama dengan 70. Itu yang sehingga beban persediaan adalah 70, kemudian persediaan ada di posisi kredit sebesar 70. Untuk selanjutnya, ini Pak, Bu. Jadi jurnal penyesuaian, kalau ada beban dibayar di muka. Nah ini beban dibayar di muka ada 2 pendekatan. Ada pendekatan aset, ada pendekatan beban. Kalau menggunakan pendekatan aset, artinya apa? Saldo yang pencatatan di awal, contohnya beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka diakui sebagai aset, maka beban dibayar di muka dicatat di posisi apa? Karena beban dibayar di muka di posisi aset, pada saat beban dibayar di muka bertambah maka masuk di debit karena asumsinya adalah aset. Pada saat nanti di penyesuaian maka dikoreksi itu dikurangi karena saldo normalnya aset itu adalah di debit, maka dikurangi menjadi di kredit. Dan juga sebaliknya. Ini nanti
bahasa-bahasa seperti ini akan agak sulit dicerna kalau misalkan tanpa contoh. Nanti akan banyak latihan. Yang berikutnya adalah kewajiban. Pendapatan diterima di muka pada saat kita akui di awal sebagai kewajiban atau utang, maka utang bertambah masuk di kredit. Utang bertambah masuk di kredit. Sehingga pada saat ada pendapatan diterima di muka, maka kita akui kasnya di debit, pendapatan diterima di muka di kredit. Karena asumsinya adalah sebagai utang. Sehingga pada saat ini mau disesuaikan, maka pendapatan diterima di mukanya dikurangi, maka dilakukan penyesuaian dibalik ke debit. Dan juga sebaliknya, kalau di awal kita akui itu sebagai pendapatan, di mana kita ketahui pendapatan bertambah ada di posisi kredit, sehingga pada saat untuk menyesuaikan pendapatan atau mengurangi pendapatan yang seharusnya kita catat, maka kita melakukan pendebitan pendapatan, sehingga pendapatan kita taruh di debit. Nah, bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian? Yang pertama tahapannya adalah 1, pahami konsep persamaan akuntansi. 2, ketahui jurnal awalnya. Jurnal awal bentukannya seperti apa? Misalkan nanti kita terima sewa membayar sewa untuk 5 tahun. Nah, kita mau menjurnalnya seperti apa? Apakah kita mau jurnalnya beban sewa atau beban sewa dibayar di muka? Kita lihat dulu jurnal awalnya seperti apa. Nanti kita bisa lihat setelah kita ketahui jurnal awalnya, kita konsepkan seperti ini. Kalau dia akui sebagai kewajiban, ya kita prosesnya seperti ini. Kalau kita akui pendapatan di awal, kita akui seperti ini. Kalau kita akui beban sewa itu di awal dengan menggunakan pendekatan beban, berarti penyesuaiannya ini menggunakan bebannya di posisi debit. Kalau beban dibayar di muka itu diakui sebagai aset, maka beban dibayar di muka disesuaikannya diposisikan di sebelah kredit. Jadi ini sebagai pedoman. Kemudian ketahui jurnal awalnya, kemudian pahami saldo akhir yang dimutakhirkan. Contoh tadi penyesuaian persediaan. Kita tahu bahwa untuk mencari beban yang dipakai atau persediaan yang dipakai dengan diketahui 3 item. Saldo awal diketahui, pembelian persediaan diketahui, saldo akhir persediaan diketahui. Sehingga kita perlu mencari berapa sih sebenarnya persediaan yang dipakai. Ya kita tinggal saldo awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan saldo akhir, maka ketemu itu adalah persediaan yang digunakan atau dipakai. Kemudian lakukanlah jurnal dengan konsep debit kredit atas akun yang dipengaruhi. Nah, sebelum melakukan penjurnalan ini, lihat dulu jurnal awalnya. Jurnal awalnya menggunakan pendekatan aset atau pendekatan beban, menggunakan pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Kemudian setelah itu postingkan ke buku besar, lihat saldo akhir yang tercipta, bandingkan saldo akhir dengan nilai saldo yang dimutakhirkan. Kalau konsep ini benar, insya Allah jurnal penyesuaian Bapak Ibu akan lancar, akan sama. Sampai di sini mungkin secara materi ini sudah kita bahas. Mohon diskusi, pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo? Halo? Bisa mendengar suara saya? Oke, ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Pak sudah cukup jelas. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Monggo silakan kalau ada mau ditanyakan. Monggo. Silakan Mas dan Mbak, ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Enggak ada, yakin, serius Pak? Serius, nggak ada yang ditanyakan? Oke. Belum, Pak. Belum, sekarang kita coba soal ya. Kita coba soal latihan dulu. Ini soal latihan, silakan nanti bisa dijawab. Yang bisa menjawab silakan bisa raise hand ya. Bisa angkat tangan atau sebut nama. Oke, silakan. Soal nomor 1, ini saya ambilkan dari beberapa buku. Dalam neraca saldo konsultan Cipta Jaya Karya belum sepenuhnya siap untuk digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya informasi-informasi berikut. Yang pertama, 1, gaji resepsionis yang belum dibayar dan dicatat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2006 sebesar 240. Jurnalnya apa? Mohon bisa dibantu, ada yang mau menjawab, sebut nama. Jurnalnya, silakan. Ayo, Pak. Nama? Dia Olivia Zahra. Di Zia, kelas? Dia kelas A. Kelas A, silakan. Saya sebut jurnal awalnya dulu, sebentar. Saya tulis jurnal awalnya dulu. Oke. Jurnal awalnya apa, Bu? Nah, jurnal awal. Jadi kita perlu pahami tadi jurnal awalnya. Jurnal awal. Jurnal awalnya apa, Bu? Beban gaji resepsionis. Terus kreditnya beban terutang. Beban terutang. Jurnal awalnya dulu kalau kita bayar gaji. Kalau kita bayar gaji. Kalau kita bayar gaji. Utang gaji. Kalau kita bayar gaji. Jurnalnya apa? Dibayar gaji resepsionis sebesar 240. Jurnalnya apa? Beban gaji resepsionis. Beban gaji. Sama? Kas. Sama kas. Oke. Sebesar 240 ya? Iya, Pak. 240.000. Nah, yang ini 240, masing-masing 240. Ini jurnal awalnya, ya. Kemudian pada tanggal 31 berapa? 31 Agustus, tanggal 31 Agustus, tanggal 31/8. Kita ada beban gaji yang masih harus dibayar, ya, beban gaji yang masih harus dibayar atau yang belum dibayar kan berarti ada kewajiban untuk membayar. Bahasanya kewajiban ya, Mbak. Gaji resepsionis yang belum dibayar, artinya kita ada kewajiban untuk melakukan pencatatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2006. Oke, sekarang kalau misalkan kewajiban, jurnalnya apa? Ayo, Mbak. Bagaimana, Pak? Diulang. Ini
Ini kan jurnal awal kalau kita membayar gaji normal ya. Dibayar gaji ya. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, terus pada tanggal 31 Agustus ada gaji resepsionis yang belum dibayar. Ya, karena kita akan membuat laporan keuangan misalkan untuk Agustus nih. Laporan keuangan bulanan untuk Agustus 2006, kita belum bisa membuat laporan keuangan 31 Agustus. Kenapa? Karena ada gaji resepsionis yang belum dibayar, belum dicatat. Sehingga kita perlu catat untuk penyesuaiannya. Nah, kalau kita melihat ini yang belum dibayar, artinya kita punya kewajiban. Kewajiban itu bahasa akuntansinya apa? Utang. Utang. Berarti utang itu bertambah atau berkurang kalau dengan kondisi seperti ini? Karena belum dibayar, utang perusahaan bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Posisi di Kredit. kredit. Berarti utang gaji bertambah ada di gaji kredit sebesar 240. Kemudian debitnya apa, Mbak? Beban gaji resepsionis. Betul, beban gaji resepsionis karena yang belum dibayar adalah beban gaji resepsionis. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah seperti ini. Jurnal penyesuaiannya beban gaji dengan utang gaji. Kalau jurnal awal dengan kita sudah melakukan pembayaran langsung, maka beban gaji sama kas. Kalau kita sudah membayar kas, artinya sudah tidak ada lagi kewajiban bagi perusahaan. Kenapa? Karena sudah dibayar. Tapi kalau menyebutkan kata-kata utang gaji, maka ada kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran gaji kepada resepsionis. Gitu ya, Mbak? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua. Silakan, ada yang bantu jawab? Gampang ini. Saya, Pak. Nama? Diana Zalvanur, kelas B. Kelas B, oke. Jurnal awalnya apa, Bu? Pendapatan jasa. Usaha di Bentar. debit dan pendapatan. Pelan-pelan. Apa, Bu? Jurnal awalnya? Jurnal awalnya apa? Piutang usaha, Pak. Jurnal awal. Jurnal awalnya itu kalau kita terima asumsinya adalah ini sudah diterima. Pendapatan jasa sudah dibayar sebesar 550. Jurnalnya apa? Apa? Kas dan pendapatan jasa. Oke, pinter. Kasnya bertambah, pendapatan jasa sebesar 550. Oke. Kalau seperti ini asumsinya apa? Asumsinya adalah pendapatan itu sudah kita terima ya. Ya kan? Asumsinya kan pendapatan ini sudah kita terima. Kalau misalkan ternyata pada tanggal 31 Desember kita masih punya pendapatan jasa tetapi belum kita terima pembayarannya. Berarti kita masih punya hak atas pendapatan, ya. Hak atas pendapatan pakainya artinya apa? Hak atas pendapatan kalau dalam akuntansi piutang. Oke, piutangnya di sebelah. Piutang itu bagian aset atau bagian utang atau pendapatan atau apa? Piutang itu bagian dari apa? Aset. Aset. Aset bertambah atau berkurang? Bertambah. Piutang itu menjadi bagian aset. Pada saat aset bertambah harusnya masuk di kolom debit. Kolom debit. Sehingga piutang pendapatan, piutang usaha, kemudian lawannya kreditnya pendapatan jasa. Betul, pendapatan jasa. Ini jumlahnya sama. Jadi jurnal penyesuaiannya ini ya. Jadi ini yang kita sebut jurnal penyesuaiannya, yang kita pakem ini. Kenapa saya tunjukkan ini? Ini untuk mengetahui jurnal awalnya seperti ini apa. Kalau itu tidak menjadi utang, tidak menjadi beban atau mungkin utang atau mungkin kewajiban. Sehingga kita perlu mencatatkan, pahami dulu jurnal awalnya. Kalau itu diterima
langsung berarti jurnalnya ini. Kalau tidak diterima, artinya masih punya kewajiban atau masih punya utang atau masih punya beban, maka jurnalnya hanya mengubah di posisi kasnya. Kalau utang, maka ini ganti utangnya. Kalau ini piutang, maka ganti kasnya. Oke, lanjut. Yang ketiga, silakan. Silakan. Ayo, 3A. Ayo, silakan. Ada yang bantu jawab 3A? Silakan. Halo? Saya, Pak. Oke, silakan 3A. Nama siapa? Safinatul Izza, Pak, dari kelas B. B, oke. Jurnal awalnya apa, Bu? Dengan mau menjurnal awalnya apa? Asuransi dibayar di muka 300.000, kas berkurang di kredit 300. Mana 300.000? 300.000 mana ya? Nggak ada angka 300 ya? 3 juta, Pak. Apa jurnal awalnya, Bu? Asuransi dibayar. Oke, asuransi. Berarti pendekatan apa ini? Asuransi dibayar di muka. Heeh. 3 juta. Ini pendekatan apa namanya? Satunya apa? Lawannya apa? Kreditnya? Kas, Pak. Kas. 3 juta. Oke. Jurnalnya ini pendekatan apa, Bu? Namanya, Bu? Pendekatan beban, Pak. Pendekatan apa? Ayo, pendekatan apa? Pendekatan apa? Pendekatan? Kalau beban namanya bukan ini. Kalau beban kalau beban bertambah masuknya di mana? Beban bertambah di debit. Debit. Kalau asuransi dibayar di muka, ini komponennya apa? Di dalam neraca masuknya beban atau dimasuknya di laporan laba rugi? Laporan laba rugi. Kok laporan laba rugi? Asuransi dibayar di muka itu asumsinya adalah pendekatan aset. Aset bertambah maka masuk di debit. Pendapatan asuransi dibayar di muka itu pendekatan aset. Karena jenengan kan tidak ada tulisan bebannya kan? Kalau tulisannya di sini beban asuransi, nah itu misalkan ini pendekatan aset ya. Tak tulis saja biar jelas. Ini pendekatan aset. Pendekatan aset. Kalau pendekatan beban, maka jurnalnya di sini. Jurnalnya pendekatan beban. Jurnalnya adalah beban asuransi. Beban asuransi sebesar 3 juta. Ini jurnalnya. Kalau pendekatan beban pakainya kata-kata beban. Tapi kalau jurnal awalnya itu adalah asuransi dibayar di muka, itu pendekatannya adalah aset. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya jurnal itunya. Jurnal penyesuaiannya. Apa jurnal penyesuaiannya? Premi asuransi yang tersisa sampai dengan tanggal 31 Agustus. Berarti premi asuransi yang tersisa.
Apa yuk Pak Ati bahasanya? Asuransi yang tersisa itu Pak Ati sudah dibayar atau belum? Sudah. Asuransi yang tersisa. Sisa itu sudah dibayar atau belum? Jenengan makan permen 10, punya permen 10. Kemudian tersisa 3. 3 itu artinya sudah dimakan apa belum? Belum. Belum. Berarti kalau ini premi asuransi yang tersisa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2006 sebesar 3 juta. Artinya apa? Beban asuransi Artinya apa? Asuransi itu sudah kita nikmati atau belum? Bahasanya gampangnya gitu. Sudah menjadi beban kita atau belum? Sudah kita gunakan atau belum? belum digunakan, Pak. Sudah apa belum? Belum. Belum ya. Kalau belum berarti artinya ada nilai 3 juta yang seharusnya itu dikeluarkan dari beban yang kita punya. Jadi contoh misalkan jurnal awalnya tadi kita nggak 3 juta ya. Misalkan asuransi dibayar di mukanya adalah 6 juta misalkan. Misalkan 6 juta. Kita sudah bayar di awal 6 juta. Kemudian masih ada sisa. Masih ada sisa premi asuransi yang tersisa. Jurnalnya apa berarti? Ayo. Beban asuransi Artinya asuransinya itu nanti tinggal berapa gitu loh. Asuransinya terakhir tinggal berapa. Kalau dengan soal seperti ini, kita bayar asuransi dibayar di muka 6 juta. Ya. Kemudian ada premi asuransi yang tersisa 3 juta. Ya. Berarti nanti asuransi yang kita pakai itu sebenarnya berapa? Asuransi yang sudah menjadi beban kita itu sebenarnya berapa? 3 juta. Atau ini biar angkanya beda. Nah, kita bayar pertama asuransi dibayar di muka 7 juta. Ya, beban asuransinya 7 juta awal. Ternyata di 31 Agustus masih ada premi asuransi yang tersisa. Sampai dengan 31 Agustus itu ada premi asuransi tersisa sebesar 3 juta. 3 juta ya, 3 juta. Berarti gimana ceritanya? Berarti nilai asuransi yang sudah digunakan itu 4 juta, Pak. Terus berarti saldo beban asuransinya 4 juta ya. Berarti asuransi dibayar di mukanya sebesar berapa? 3 juta, betul. Asuransi dibayar 3 juta. Asuransi dibayar di mukanya adalah 3 juta. Karena apa? Karena ada premi asuransi yang tersisa sebesar 3 juta. Oke. Belum digunakan ya, belum digunakan atau belum digunakan, belum menjadi beban pada periode Agustus, tetapi mungkin menjadi beban pada periode selanjutnya. Nah, sekarang jurnalnya gimana? Asuransi dibayar beban asuransinya debit Berapa? 3 juta, terus Beban asuransinya di debit sebesar 3 juta. Oke. Terus asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta. Terus kalau kayak gini, asuransi dibayar di mukanya berapa harusnya? Saldonya berapa?
Coba, bener enggak? Ini misal ya, soal-soal tanya kayak gini itu maksudnya acuan logikanya kita harus benar. Kalau gini gimana? Saldo akhir. Nah, kita lihat saldo akhir persamaan akuntan, saldo akhir untuk asuransi dibayar di muka berapa? Saldo akhirnya berapa? Halo? Halo, saldo akhirnya berapa untuk asuransi dibayar di muka? Halo? Apa bisa diulang? Saldo akhir untuk asuransi dibayar di mukanya berapa? Kalau tadi dengan soal ini kan kelihatan bahwa ini asumsi soal ya. Asumsi soalnya adalah persamaan jurnal awalnya adalah asuransi dibayar di muka 7 juta awalnya. Ya. Kemudian pada pertanyaannya premi asuransi yang tersisa sampai dengan tanggal 31 Agustus adalah 3 juta. Artinya apa? Ada asuransi yang dibayar di muka sebesar 3 juta. Saldo akhir asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta. Sekarang lihat soal yang di sini. Saldo akhir asuransi dibayar di mukanya berapa? Juta. Berapa? 3 3 juta. juta dari mana? Soalnya Pak, Asuransi dibayar di muka saldo awalnya berapa? 7 juta. Posisi di mana? Debit. Debit. Oke, terus. Jenengan sesuaikan. Posisi di mana ini? Halo? Kredit. Kredit. Di kredit. Saldonya berapa? 3 juta. Berapa? Berapa saldonya? Saldo awalnya 7 juta di debit, kreditnya 3 juta. Berarti saldo akhirnya berapa? 4 juta. 4 juta. Salah apa enggak? Salah. Harusnya berapa? 4 juta. Nah, gitu maksudnya. Jadi makanya yang tadi saya sebutkan pahami itu, kemudian pahami saldo akhirnya yang diharapkan itu nilainya berapa sih. Kalau misalkan ini berarti kan saldo akhir untuk asuransi dibayar di muka, saldo akhirnya adalah sebesar, kalau soalnya seperti ini maka saldo akhirnya adalah 7 dikurangi 3 ketemu 4 juta. Padahal soalnya sisanya adalah 3 juta, maka ini keliru. Harusnya beban asuransinya yang digunakan ini sebesar berapa? 4 juta. 4 juta. 4 juta, sini 4 juta, maka ketemu saldo asuransi dibayar di mukanya adalah 3 juta. Beban asuransinya 4 juta. Gitu ya, Mbak. Kemudian kalau menggunakan beban asuransi yang di sini, pendekatan ini, jurnalnya apa? Artinya beban asuransi dibayar di mukanya tadi berapa? 3 juta ya. Berarti gimana soalnya? Kalau seperti ini jurnalnya gimana? Menggunakan pendekatan beban. Beban asuransi. Di mana? Beban asuransinya di mana? Beban asuransinya di kredit. Beban asuransi di kredit, nilainya 4 juta. 4 juta. Oke, terus debitnya Kas. apa? Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Nilainya berapa? 4 juta. 4 juta. Kita lihat saldonya sama enggak dengan ini. Sekarang asuransi dibayar di mukanya berapa? Di jumlah. Ini posisinya di debit, ini di debit, ini di kredit.
Ini di kredit. Oke. Saldo akhirnya berapa? Saldo akhir untuk asuransi dibayar di muka. Berapa saldo akhirnya? Di kolom debit. 4 juta. Berapa? 4 juta. 4 juta. 4 juta. Bener apa salah? 3 juta. Salah. Harusnya berapa? Harusnya berapa? 3 Juta. juta. Oke, 3 juta. Sehingga sininya saldo akhirnya berapa? 3 juta di 3 juta. debit. Beban asuransinya berapa? Beban asuransinya berapa? 3 juta. Beban asuransinya berapa? Ini debit 7 dikurangi kreditnya 3 juta berapa? 4 juta. 4 juta. Sama enggak dengan yang di sampingnya? Asuransi ini, beban asuransinya kalau yang di sini, beban asuransi beban asuransinya sebesar 4 juta. Sama enggak? Sama. Kalau ini benar kayak gini. Jadi pahami dulu, jangan lihat soal hati-hati dengan soal. Jangan salah seperti itu, nantinya endingnya tidak akan balance tapi salah. Bisa balance tapi salah nanti di akhirnya. Ya, nanti tidak mencerminkan real yang ada di lapangan. Contoh misalkan ini saya buka lagi. Ini bisa buka. Sudah kelihatan belum yang ini? Bentar. Saya lihat dulu yang ini. Saya lihatkan. Nah. Ini Bu. Jadi kalau tadi beban dibayar di muka, kalau pengakuannya itu adalah aset, maka pencatatan di awalnya adalah asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Sehingga kreditnya adalah berapa sih nilai yang harus disesuaikan. Nah, ini cara membuat jurnalnya. Pahami konsep persamaan akuntansinya, ketahui jurnal awalnya, pahami saldo akhir yang dimutakhirkan, kemudian lakukan dengan jurnal konsep debit kredit, posting, lihat saldo akhir yang tercipta. Ya. Bandingkan saldo akhir dengan nilai saldo yang dimutakhirkan, ya. Jadi ini lihat dulu di sini. Pahami saldo awalnya, jurnal awalnya seperti apa, saldo akhir yang dimutakhirkan itu bagaimana, kemudian lihat saldo akhir yang tercipta, sama enggak dengan yang rencana dimutakhirkan. Jangan sampai kita melihat soal tapi salah memahami makna. Jadi itu yang perlu dipahami. Hati-hati Bu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Mohon yang menjawab tadi bisa tulis di chat ya. Oke, soal berikutnya. Sewa gedung yang digunakan selama bulan Agustus 2006. Ayo 3B, silakan. 3B, ayo. Konsepnya sama seperti ini, nanti kita belajarnya seperti ini. Silakan. Yuk.
Ayo, silakan. Ada yang mau jawab? 3 bit. Saya, Pak. Oke, silakan. Jurnal awalnya dulu. Ya, jurnal awalnya beban sewa dibayar di muka. Jenengan mau pakai apa? Jurnal awalnya bebas. Mau pendekatan apa dulu? Pendekatan aset, Pak. Aset berarti judulnya Sewa dibayar di muka sebesar kreditnya kas. asumsi 10 juta ya. Asumsi 10 juta ya. Halo, Ya, Pak. asumsi 10 juta. Oke. Asumsi 10 juta. Kalau jurnal pendekatan beban, berarti bunyinya gimana? Beban sewa sama kas. Oke, pinter. Beban sewa sama kas. Nilainya 10 juta. Oke. Oke, lanjut. Sekarang jurnal penyesuaiannya. Lihat soalnya. Sewa gedung yang digunakan selama bulan Agustus sebesar 3.200.000 yang digunakan. Kalau yang digunakan berarti ini sudah menjadi beban atau belum? Telepon, Pak. Sewa gedung yang digunakan. Kalau seperti ini artinya apa? Sewa gedung itu sudah digunakan atau belum? Sudah digunakan. Kalau sudah digunakan, sudah diakui sebagai beban apa belum? Sudah. Benar. Berarti beban sewanya di saldo akhir tertulis nilainya sebesar 3.200.000. Oke, betul. Terus maka kita mencari saldo akhirnya. Sekarang lanjut. Berarti jurnalnya apa? Jurnalnya apa? Ayo, Mbak, jurnalnya apa? Jurnal penyesuaiannya beban sewa di debit. Beban Sewa sewa dibayar di muka di kredit. Beban sewa di debit, kemudian sewa dibayar di muka di kredit. Nilainya berapa? 3.200.000. 3.200.000. Beban sewanya harusnya saldo akhirnya sebesar 3.200.000. Benar ya? Berarti beban sewa muncul, beban akhirnya adalah 3.200.000. Betul. Berarti asuransi sewa dibayar di mukanya saldonya berapa? Harusnya 6.800.000. Benar. Jadi patokannya di sini karena dengan menggunakan pendekatan ini, lihat beban yang sebenarnya sudah digunakan adalah 3.200.000. Ini betul. Oke, sekarang lihat yang menggunakan pendekatan beban. Awal kita sudah mengakui bebannya 10 juta ini. Nah, sekarang kita mau menjurnal. Pakainya jurnalnya apa? Jurnalnya sewa dibayar di mukanya di debit. Sewa dibayar di muka. Kemudian yang satunya beban sewanya. Oke, berarti nilainya berapa saldonya? Yang di jurnal rupiahnya berapa? Rupiahnya 6.800.000. 6.800.000. Sini 6.800.000. Bener ya ini ya? Berarti sewa dibayar di muka sebesar
debitnya adalah 10 juta, enggak sewa dibayar sekian ya. Kemudian beban sewanya posisinya di mana? Debitnya 10 juta dikurangi kreditnya sekian. Berarti berapa? 10 juta Jadi 3.200.000. dikurangi ini. Oke, sip, pinter Mbak. Nggih. Betul, kayak gini ya konsepnya. Betul. Mbak siapa tadi, Mbak? Mbak Irva Febriani, Pak. Irva Febriani. Kelas A. Kelas A. Oke. Terima kasih. Betul, Mbak. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Masih ada 3 soal. Monggo, Mbak siapa? Dewi Ratih. Siapa? Dewi Ratih, Pak. Dewi Ratih, kelas A apa B? A, nggih. Oh, kelas A. Kelas A. Silakan. Pendapatan jasa yang diterima di muka per 31 Agustus sekian. Berarti jurnalnya apa? Jurnal awalnya kasnya debit, untuk kreditnya pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Nah, Iya. jurnal awalnya pendekatan apa ini? Tadi apa? Beban apa? Pendapat jurnalnya apa, Bu? Kasnya debit, kredit, pendapatan jasa, Pak. Kasnya kredit, ininya pendapatan jasa. Nilainya 7.400.000. ini oke, 7.400.000. Ini 7.400.000. Ini pendekatan apa namanya, Bu? Jenengan mengaku ini pendekatan apa ini namanya? Pendekatan aset, Pak. Bukan. Ini bukan. Pendekatannya ini, Bu. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, pendekatannya ini. Pendekatan apa yuk? Yang di sini. Ini apa ini? Pendapatan. Oke, betul. Jenengan mengakui di awal sebagai pendapatan dulu soalnya. Oke. Mengakui sebagai pendapatan. Pendapatan. Karena jenengan mengakui di awal langsung pendapatan jasa. Kalau jenengan mengakui di sini adalah pendapatan diterima di muka, Pendapatan diterima di muka, diterima debit. di muka, maka sini bunyinya adalah pendekatan kewajiban. Ya. Jadi ada 2 metode. Kalau jenengan ini pakai ini jurnal ini. Kalau misalkan menggunakan metode yang kedua, metode jurnal pendekatan kewajiban, maka kas sama pendapatan diterima di muka. Ini pendekatan kewajiban, ya. Jadi ada 2. Kalau bunyinya di awalnya pendapatan diterima di muka, berarti ini pasti pendekatannya kewajiban. Oke, gini, betul. Ini pendekatan ini. Sekarang soalnya. Pendapatan jasa yang diterima di muka per 31 Agustus 2006 sebesar 7.400.000. Oke. Soalnya saya ganti. Di awal pendapatan diterima di mukanya, mereka bayar 10 juta. Saya bayar 10 juta. Saya ganti ya, Mbak. Saya ganti ya. 10 juta ya. Halo, Mbak. Iya, Pak. Saya ganti 10 juta ya, supaya nanti bisa bercerita. Kalau ini nanti enggak ada ceritanya. Oke.
Sekarang Anda menyesuaikan. Saldo awalnya pendapatan jasa 10 juta. Ternyata di dalam 10 juta ini ada nilai 7.400.000 itu diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Berarti saldo akhir pendapatan jasa diterima di muka sebesar berapa? Halo? 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 Nggih. Pendapatan jasa diterima di muka di awal dilihat ya. Jenengan mengakui di awal pendapatan jasa sebesar 10 juta. Ya, 10 juta. Awalnya mengakui 10 juta pendapatan jasa. Tetapi di 31 Agustus ternyata pendapatan jasa yang diterima di muka per 31 Agustus saldonya harusnya 7.400.000. Sehingga perlu disesuaikan. Ini kan tadinya masih 10 juta pendapatan jasa diterima di mukanya kan belum ada. Maka kita sesuaikan. Coba jurnalnya gimana? Untuk jurnal penyesuaiannya berarti pendapatan diterima di muka di tadi debit kredit? Debit tambah kredit? Halo? Debit apa kredit? Kreditnya pendapatan jasa, Pak. Kreditnya, oke, kreditnya pendapatan jasa ya, saya tulis ya. Pendapatan jasa, sininya pendapatan jasa diterima di muka. Pendapatan jasa diterima di muka. Oke, gini ya. Oke, sekarang saldo akhirnya. Pendapatan jasanya berapa? Enggak, ini posisi berapa? Saldonya berapa? Pendapatan diterima di muka 7.400.000. Iya. Berapa, Mbak? 7.400.000. 7.400.000. Gini, Mbak. Gini? Iya, Pak. Oke, sekarang kita jumlah kreditnya. Pendapatan jasa jumlahnya berapa? 7. Kredit? Pendapatan jasa berarti totalnya 7.600.000. Berapa? Untuk total pendapatan jasa di total itu, Pak. Nah, gini belum paham jenengan. Saya ulangi. Jurnal awalnya jenengan mengakui pendapatan jasa sebesar 10 juta. Paham ya? Iya. Paham. Kemudian di 31 Agustus dari pendapatan 10 juta tadi ternyata di dalamnya ada pendapatan jasa yang diterima di muka sebesar 7.400.000. Kalau pendapatan jasa diterima di muka 7.400.000, maka sebenarnya pendapatan jasa kita hanya berapa? Gampangannya gini, Pak. G, pendapatan jasa kita hanya 2.600.000. Ya kan? Pendapatan jasa kita hanya 2.600.000 sampai dengan Agustus. Pendapatan diterima di mukanya sebesar 7.400.000. Nah, sekarang jurnalnya jenengan benar apa salah? Salah, Pak. Harusnya pendapatan diterima di muka
7.400.000. Ini di debit apa kredit? Debit. Pendapatan diterima di muka di debit. Iya. Terus? Pendapatan jasanya kredit. Berapa? 2.600.000. 2.600.000 gini. 2.600.000. Gini. Betul gini. Iya, Pak. Sekarang dijumlah saldonya. Saldo akhir pendapatan jasanya berapa? Ini kredit 10 juta. 12.600.000. Salah apa enggak? Salah apa enggak? Salah, Pak. Harusnya gimana? Sebentar, Pak. Yang lain ada yang mau bantu? Yang lain ada yang mau bantu? Silakan kalau ada yang mau bantu. Halo, yang lain kalau ada yang mau bantu? Silakan. Halo. Masih pada mengikuti kuliah enggak ini? Apa sudah pada live ini? Halo? Iya, Pak. Ada yang mau bantu? Silakan. Ada yang mau dibantu enggak ini temennya? Silakan. Jurnalnya gimana? Saya tunggu. Silakan, ayo. Ayo. Kelas A, kelas B, silakan kalau ada yang mau menambahi jawaban Mbaknya. Mbak Dewi Ratih ya. Itu jurnalnya kebalik kok, Pak. Nggih, monggo. Gimana? Mbak siapa ini? Mbak Irfa, Pak. Mbak Irfa. Jurnalnya harusnya gimana? Pendapatan jasanya yang di debit, Oke. terima di mukanya yang di kredit. Oke. Gini. Gini. Gini, Mbak. Halo. Pripun, Pak? Begini jurnalnya. Nggih. Oke, terus kita jurnal, jumlahkan. Pendapatan jasanya berapa totalnya? Pendapatan jasa di kolom debit ya. 7.400.000. Pendapatan jasanya berarti kreditnya 10 dikurangi di kolom debit ya, ketemu 7.400.000. Pendapatan jasanya Debitnya 2.600.000. betul. Jasanya pendapatan jasa mana? Di debit 2.600.000. Kalau gini benar enggak? Ini pendapatan jasa diterima di muka ya. Bener enggak kayak gini? Ayo.
Bener enggak? Bener enggak? Soalnya lihat. Harusnya pendapatan diterima di mukanya berapa? Halo? Iya, Pak. Harusnya pendapatan diterima di mukanya berapa saldonya? 2.600.000. Pendapatan diterima di mukanya berapa? Oh, 7.400.000. Oke, lah di sini berapa saldonya? Salah apa betul? Salah. Harusnya harusnya 7.400.000. iya. Jurnalnya gimana? Ayo. Yang lain bisa bantu? Monggo. Yang lain bisa bantu? Halo, Iya, Pak. gimana jurnalnya? Oke, kayaknya belum ada yang bantu. Saya jawab ya. Jurnal awal, karena mbaknya tadi menggunakan pendekatan pendapatan, asumsinya adalah ada pendapatan awal diakui orang itu bayar ke kita 10 juta. Ya, 10 juta diakui sama mbaknya, kas sama pendapatan jasa. Ya, karena pendekatannya pendapatan. Tanggal 31 Agustus ternyata pendapatan jasa yang telah diterima itu dari komponen 10 juta, ada pendapatan jasa yang diterima di muka sebesar 7.400.000. Berarti dari nilai 10 juta ini ada nilai 7.400.000 sebagai pendapatan diterima di muka. Maka sebenarnya pendapatan jasa ini kita tidak mencatat sebesar 10 juta. Tetapi harusnya kita mencatat sejumlah 2.600.000. Oke, maka kali itu kita gunakan pendapatan diterima di mukanya sebesar 7.400.000. Contohnya gini, sehingga pendapatan jasa yang sebenarnya kita peroleh itu hanya sebesar 2.600.000 dari nilai 10 juta. Sisanya 7.400.000 itu diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Saldo akhirnya sebesar 7.400.000. Jumlahnya sama soalnya seperti ini. Bisa dipahami apa enggak? Bisa, Pak. Oke. Kalau yang belum mohon bisa ditanyakan lagi ya. Karena ini nanti juga panjenengan pada saat nanti berkutat jurnal di perusahaan ya nggak jauh banget dari ini, pasti banyak melihat pendekatan jurnal-jurnal seperti ini. Pendekatan pendapatan maupun kewajiban itu harus konsisten. Sekarang kita gunakan pendekatan kewajiban. Pertama, mbaknya mengakui sebagai pendapatan diterima di muka dulu. Kasnya 10, pendapatan diterima di muka 10 juta. Ternyata pada 31 Agustus ternyata pengakuan pendapatan diterima di mukanya saldonya ada 7.400.000. Sehingga pendapatan diterima di muka yang tadinya 10 juta harus kita eliminir, kita kurangi karena ini posisinya ada di kredit. Untuk mengurangi 10 juta maka ini dibalik. Tadinya 10 juta itu ada di kredit,
Maka untuk mengurangi ini menjadi 7.400.000, maka ini dibalik di posisi debit. Sehingga ini pendapatan diterima di muka. Nilainya berapa? Nilainya supaya ketemu angkanya 7.400.000. 10 juta dikurangi berapa supaya hasilnya 7.400.000, dikurangi 2.600.000. Kemudian pendapatan jasanya berapa sebenarnya yang kita peroleh? Sebesar 2.600.000. Sehingga pendapatan diterima di muka saldo kredit, posisinya kredit di sini 10 juta, dikurangi debitnya 2.600.000, ketemu saldo kreditnya 7.400.000. Ini sama ini pasti sama. Ini betul kayak gini. Jadi mau pendekatan kewajiban, mau pendekatan pendapatan, saldo akhirnya itu pasti sama. Ini yang menjadikan beda. Kalau mbaknya tadi mencatatnya di sini keliru, balance-nya keliru, tapi saldo akhirnya keliru, laba ruginya keliru, neracanya keliru, keliru semua. Sehingga nanti laporan keuangannya keliru. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, nomor 5. 5 gampang ini. Ayo, penyusutan peralatan kantor. Nomor 5. Jurnalnya apa? Peralatan, Pak. Nama siapa nama? Saya Vita Trindriani. Oke, jurnalnya. Untuk jurnal awalnya itu ada peralatan di sisi debit. Jurnal awalnya peralatan. Sini, asumsi kas ya. Iya, kas, Pak. Nilainya berapa? Itu 1.400.000. Oke. Peralatannya mau diakui berapa harganya? 10 juta aja ya, enggak apa-apa ya. Iya, Pak. Ini 10 juta aja, asumsi aja. Terus jurnal penyesuaiannya. Suaranya dikecilin, Bu. Menggaung itu. Jadi, pendapatan jasa. Oke, jurnal penyesuaiannya apa? Jurnal penyusutannya itu untuk yang debit beban penyusutan peralatan. Oke, terus kreditnya? Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan, Pak. Oke. Betul. Nilainya berapa? Nilainya 1.400.000. Oke, 1.400.000. Betul, kayak gini. Oke, sekarang kalau misalkan kita menghitung bagaimana kita menghitung penyusutan. Kalau tanpa diketahui, karena penyusutan itu wajib ada dicantumkan di dalam laporan keuangan. Misalkan kita punya peralatan 10 juta. Beban penyusutannya berapa kalau misalkan umur ekonomisnya 5 tahun. Kita diketahui peralatan mesin, peralatan nilainya 10 juta. Oke. Umur ekonomisnya 5 tahun. Ya, atau 4 tahun lah, 4 tahun. Nilai residu kalau ada, ini misalkan asumsi katakanlah saya ada nilainya 2 juta ya. 2 juta. Bagaimana kita menghitung biaya penyusutan? Beban penyusutan rumusnya nanti sama dengan
sama dengan beban penyusutan sama dengan nilai 10 juta ini Mbak ya, dikurangi nilai residunya 2 juta, dikurangi nilai residunya 2 juta, kemudian dibagi umur ekonomisnya 4 tahun. Ketemu beban penyusutannya adalah 2 juta. Ya. Kalau tidak ada nilai residu, contoh misalnya nilai residunya 0, tidak ada nilai residu, umur ekonomisnya 5, maka langsung bebannya adalah 10 juta dibagi umur ekonomisnya 5 tahun, maka beban penyusutannya adalah 2 juta. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir, nomor 6. Silakan, perlengkapan yang tersisa. Nah, ini sama aja persediaan. Perlengkapan yang tersisa sampai dengan tanggal 31 Agustus. Siapa yang jawab? Asik ini soalnya yang ini. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Oke, monggo Mbak. Bentar, tulis dulu ini ya. Oke. Jurnal awalnya apa Mbak? Perlengkapan di debit. Nama siapa nama? Namanya siapa? B. Namanya siapa? Halo? Umi Fikriah. Oke. Perlengkapan kreditnya kas ya, misalkan ya. Kasnya di debit. Asumsi 10 juta ya. Saya buat asumsi 10 juta ya. Oke, terus perlengkapan yang tersisa sampai tanggal 31 Agustus 2006 sebesar 2.700.000. Berarti berapa? Ayo. Sebentar. 7.300.000. Jurnalnya dulu. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan debit apa kredit? Debit. Beban perlengkapan. Oke, terus kreditnya 7.300.000. 7.300.000. Kreditnya apa? Perlengkapan. 300. Sekarang saldo akhirnya. Saldo akhirnya perlengkapannya berapa? Perlengkapannya berapa jadinya? Debitnya tadi 10 juta, benar ya? 10 juta ya? Iya. Dikurangi karena dikredit ya, dikurangi sebesar 7.300.000 ya. 7.700. Dikurangi 7.300, ketemu 2.700.000. Perlengkapannya ini apa? Beban perlengkapan. Beban perlengkapannya 7.300. Kalau dengan soal ini benar enggak? Perlengkapan yang tersisa sampai tanggal 31 Agustus 2.700.000, benar enggak? Perlengkapannya tersisa 2.700.000, benar? Iya. Beban perlengkapannya berapa? 7.300.000, yang dipakai adalah 7.300.000. Betul, Mbak? Betul. Oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini untuk materi hari ini karena memang materi jurnal penyesuaian itu agak sedikit seru sehingga waktu untuk pembelajaran agak panjang sedikit, mohon maaf. Kemudian nanti karena ini sifatnya adalah mata kuliah jurnal penyesuaian ini agak prinsip, saya nanti share tugas, ada beberapa tugas, nanti mohon bisa dikerjakan, dikumpulkan di minggu depan. Kemudian ini juga saya record, nanti kalau misalkan sudah saya upload, saya kabari, Bapak Ibu bisa sambil tengok di YouTube untuk bisa belajar. Mungkin itu, ada yang mau ditanyakan, Mas dan Mbak? Tidak, Pak. Oke, cukup ya?
Iya, Pak. Oke, cukup. Kalau cukup, kami akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.